Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Imam. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk meresentasikan terkait tanggung jawab pendidik dalam perspektif Islam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, kemudian ada Mbak Pinta, Mbak Adel, Mbak Vera, dan Mas Agung akan memberikan sedikit materi terkait tanggung jawab pendidik dalam perspektif Islam. Adapun untuk materi yang akan kami sampaikan, yang pertama itu terkait pengertian pendidik, kemudian tugas dari pendidik dan juga tanggung jawab pendidik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian pendidik. Teman-teman sudah pasti tahu kan pendidik itu apa, karena di sini juga kita mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar yang nantinya insya Allah kita akan menjadi seorang pendidik. Nah, di sini pendidik merupakan seorang individu yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan orang lain atau siswanya agar berada dalam hal-hal yang positif. Jadi maksudnya seorang pendidik itu adalah orang yang mengarahkan seorang individu menuju jalan yang benar. Jadi seperti kita nantinya ketika akan menjadi guru, kita tuh sebagai pendidik kita harus mengarahkan yang baik kepada siswa kita. Misalkan nih, ada siswa yang belum bisa membaca, tugas pendidik itu bukan wajib untuk membuat anak itu bisa membaca, akan tetapi membimbing anak itu supaya dari yang belum bisa menjadi bisa. Begitu pula dengan hal-hal keagamaan ataupun tentang akhlak. Jadi dari mereka yang akhlaknya masih kurang baik, kita sebagai pendidik membimbing sedikit demi sedikit menjadi akhlak mereka itu terbentuk akhlak yang baik. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, pengertian pendidik ini terbagi menjadi 5, atau pendidik sendiri itu kata lainnya itu ada 5. Yang pertama itu mu'alim, yang kedua muadib, yang ketiga murabi, yang keempat mudaris, dan yang keempat mursyid. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian ini ya. Menurut teman-teman kan ini asing ya, apa itu mu'alim, apa itu muadib, dan seterusnya. Nah, yang pertama itu mu'alim merupakan individu yang bisa mendesain ilmu yang mudah dimengerti oleh pemikiran anak didiknya. Jadi mu'alim itu adalah seorang guru yang mana dia itu bisa mendesain sebuah pembelajaran yang pembelajaran itu tuh sama anak-anak itu tuh mudah dimengerti. Jadi teman-teman, ini tuh dari 5 ini tuh sebenarnya semuanya artinya sama, seorang pendidik, hanya tuh istilah-istilahnya yang berbeda. Nah, kemudian kalau untuk yang mu'adib adalah sebuah artinya tuh kesopanan. Jadi kayak misalkan seorang guru itu kan kalau kata di bahasa Jawa itu kan digugu dan ditiru. Nah, jadi seorang guru atau pendidik semestinya harus memiliki akhlak-akhlak yang baik supaya apa? Supaya ketika anak-anak itu akan mencontoh kita tuh memberikan contoh yang baik. Jadi itu mereka ketika mencontoh tuh kayak, alah bu gurunya aja kayak gini, pak gurunya aja kayak gini. Masa kita disuruh berbuat baik tapi kita nggak mencontohkan, kan kita yang malu. Kemudian yang ketiga ada murabi. Murabi itu berasal dari kata roba yang robu yang memiliki arti zat dan nama. Nah, kata murabi ini memiliki arti tumbuh dan menjadi besar. Jadi maksudnya apa teman-teman? Kan sudah saya jelaskan tadi ya, seorang pendidik itu bukanlah membuat anak menjadi pintar. Akan tetapi seorang pendidik itu adalah membimbing anak dari yang dia itu belum bisa menjadi bisa. Jadi seorang pendidik itu tidak dituntut untuk memintarkan seorang siswa atau membuat anak itu pintar, akan tetapi merubah siswa dari dia yang belum bisa menjadi bisa, dari dia yang kurang baik menjadi baik, dari dia yang tidak memiliki akhlak menjadi memiliki akhlak. Itulah yang dinamakan dengan murabi tadi. Kemudian untuk yang keempat yaitu ada mudaris. Mudaris itu adalah orang yang memiliki kepedulian intelektual dan informasi, yang mana seorang guru itu harus mengupdate pengetahuan dan keahliannya secara berkala. Jadi gini teman-teman, maksudnya kita sebagai seorang guru, kita hidup di era yang semakin maju, teknologi semakin maju. Di situ kita seorang guru atau pendidik kan dituntut oleh pemerintah untuk selalu mengupgrade apa yang kita punya. Jadi kita harus menyesuaikan zaman nih, bagaimana seorang guru itu, guru zaman dahulu dengan guru zaman sekarang itu kan beda-beda ya. Jadi dari segi pemikirannya, dari segi pola mengajarnya, dari segi dia itu menjelaskan materi yang disampaikan itu kan berbeda-beda. Nah, disinilah yang dari mudaris ini tuh adalah kita disuruh untuk mengupgrade apa pengetahuan yang kita miliki untuk supaya kita tuh bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman anak-anak pada sekarang. Untuk yang terakhir yaitu mursyid.
Mursyid ini adalah individu yang memiliki tugas mendidik atau mengarahkan siswa dalam menggunakan akal dan pikirannya untuk mencapai kedewasaan dan berada dalam jalan yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, namanya seorang guru itu kan adalah bertugas membimbing, mendidik, dan juga mengarahkan siswanya menuju jalan yang baik. Jadi ketika anak itu, proses belajar itu kan proses pendewasaan dari anak. Setiap ketika kita belajar, setiap kita itu menemukan sebuah masalah atau problem, itu kan setiap anak dituntut untuk bisa bersikap dewasa. Bagaimana sih kamu bisa menyelesaikan sebuah masalah itu? Nah, disitulah guru disuruh membimbing, disuruh membina, mengarahkan bagaimana cara berpikir anak secara dewasa itu tuh muncul, kemudian anak itu bisa menjadi dewasa ketika memecahkan masalah. Gitu ya teman-teman, pengertian dari mendidik. Selanjutnya, terkait tugas mendidik dalam berbagai Islam akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada yang bertugas, disilahkan. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah tugas pendidik dalam perspektif Islam. Lanjut, Mbak Laya. Nah, di sini ada tugas pendidik menurut 3 tokoh. Yang pertama adalah dari menurut Al-Ghazali. Tugas pendidik yaitu menyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan hati manusia untuk bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menurut Abdullah Al-Rahman Al-Nahlawi, tugas pendidik yang pertama menurut beliau adalah menyucikan, yaitu berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, dan pengemban fitrah manusia. Yang kedua, menginteralisasikan dan mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada manusia. Kemudian yang ketiga, menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 129, yaitu dalam ayat tersebut menerangkan bahwa seorang pendidik, beliau tidak hanya menerangkan ilmu, tetapi beliau juga mengemban tugas untuk memelihara kesucian manusia. Nah, dari ketiga tokoh ini, apabila kita amati, ketiganya menyebutkan bahwa tugas pendidik itu sebagai penyucian terhadap peserta didiknya. Nah, ini maksudnya mendidik itu mengembangkan dan membersihkan jiwa peserta didik. Nah, membersihkan di sini tuh bukan menyapu atau mengepel atau apa, tetapi mengajak kepada peserta didik supaya peserta didik ini itu bisa mengembangkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan kemaksiatan. Nah, kemudian pada Abdullah Al-Rahman Al-Nahlawi ini diterjemahkan menginterlasikan dan mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada manusia. Nah, selain mensucikan, pendidik ini itu mengajarkan pengetahuan baik secara ranah agama ataupun pengetahuan secara umum yang akan digunakan di dunia. Nah, untuk memperkuat tugas pendidik ini tuh ada tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 129 menerangkan ilmu, tetapi beliau juga mengemban tugas untuk memelihara kesucian manusia tadi. Nah, selain bertugas, misalnya kita sebagai guru di sekolah mengajarkan ilmu pengetahuan yang digunakan di dunia. Nah, di dalam tersebut kita sebagai guru juga mengajarkan bagaimana bersikap yang baik, menanamkan nilai-nilai sikap yang baik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Agung. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan, teman-teman. Kemudian ada fungsi pendidik. Nah, fungsi pendidik ini dilihat dari secara umum, itu dilihat dari pendidikan formal seperti dari pendidikan SD, SMP, sampai tingkat SMA. Nah, untuk fungsi pendidik sendiri ada 6 subnya. Yang pertama itu sebagai pendidik itu sebagai penyebar pengetahuan. Nah, untuk aktualisasinya, pendidik di sini yang pertama adalah mengajak, membimbing, kemudian memberikan pelajaran kepada peserta didik. Nah, di sini bisa di sekolah maupun di
luar sekolah itu di kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian untuk yang kedua ada perancang pembelajaran. Sebagai perancang pembelajaran, pendidik itu ditugaskan sebagai pembentuk dan perancang suatu pembelajaran sendiri. Nah, itu bisa melalui dari pembuatan seperti modul ajar, kemudian juga bagaimana pendidik apa, merancang suatu pembelajaran yang baik untuk para peserta didiknya di kelas. Kemudian yang ketiga itu sebagai pelancar proses pembelajaran. Sebagai pelancar proses pembelajaran di sini, pendidik sangat dibutuhkan karena ilmu-ilmu yang didapatkan itu secara tidak langsung didapatkan dari para pendidik. Akan tetapi prosesnya itu harus membutuhkan waktu yang selalu berurutan seperti itu. Jadi sebagai peran pendidik sangat dibutuhkan dalam fungsinya sebagai di pendidikan formal. Yang keempat, sebagai sumber belajar. Pendidik sebagai sumber belajar di sini, dia memberikan apapun materi dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan kepada para peserta didik, yang materinya itu yang diberikan haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kelima, sebagai pemimpin kegiatan belajar. Dalam pembelajaran, pendidik haruslah bisa mengawali dan mengakhiri suatu proses belajar dengan baik. Di situ peran pendidik sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, karena ketika pembelajaran tidak sesuai, dalam proses pembelajaran akan mengalami terganggu seperti itu. Kemudian yang keenam, sebagai penjelas tujuan belajar. Nah, sebagai penjelas tujuan belajar di sini, peran pendidik haruslah harus mengerti mau di kemana peserta didik itu nantinya, ataupun materi yang harus disampaikan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian presentasi akan dilanjutkan untuk yang selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu membahas mengenai tanggung jawab pendidik dalam perspektif Islam. Di sini, tanggung jawab merupakan suatu pekerjaan yang dituntut untuk melakukan sesuatu kewajiban dengan penuh kepuasan atau keikhlasan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan di mana wajib untuk menanggung segala sesuatu sehingga seorang itu mempunyai kewajiban serta menanggung akibat yang telah dilakukannya. Berikut 3 pendorong utama dalam pendidik dalam perspektif Islam. Yang pertama dari orang tua. Nah, dalam orang tua ini di lingkungan pertama dalam pendidikan anak adalah dari orang tua, sehingga anak akan tumbuh dan cepat terpengaruh terhadap ajaran yang diberikan oleh orang tuanya. Pada dasarnya tugas utama dari seorang pendidik adalah mengajar dan berusaha untuk mengubah sikap anak agar kelak memiliki ilmu religi yang juga mengubah perilaku anak menjadi yang lebih baik. Berikut tugas dari yang dilakukan pendidik di lingkungan keluarga itu meliputi yang pertama ada merawat, yaitu merupakan kewajiban dari keluarga untuk memikirkan hal-hal yang lebih positif, serta menjaga dan melindungi dengan penuh kasih sayang. Yang kedua itu ada menjaga kesehatan anak, baik itu jasmani maupun rohaninya. Dan yang ketiga itu membahagiakan orang tua.
harus mengupayakan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendukung kepribadian anak, baik itu di tempat formal maupun yang informal. Yang selanjutnya itu ada pendidik seorang guru. Nah, tanggung jawab yang harus dilakukan di lingkungan formal guru yaitu mendidik anak dengan baik sesuai dengan profesinya. Guru harus mampu bersikap profesional dalam mengajar. Seorang guru harus bisa berkompeten dalam mengimplementasikan ilmunya kepada anak-anak didiknya. Guru atau pengajar dalam lingkungan formal ini dituntut untuk mendidik dari segi afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Yang ketiga yaitu masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini akan membentuk karakter yang dilakukan anak sehari-hari. Jadi sebagai lingkungan yang baik di lingkungan masyarakat itu harus memberikan hal-hal yang positif bagi anak akan mendukung perkembangan anak yang baik. Yang selanjutnya yaitu Naslih Ukhwan menjelaskan, selanjutnya Mbak Laya, bahwasanya seorang pendidik akan bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak dan bertanggung jawab terhadap pembentukan dan kesiapan menempati kehidupan yang akan dilakukannya kelak. Adapun tanggung jawab pendidik menurut Abdullah Nasih Ulwan yaitu yang pertama adalah tanggung jawab pendidikan iman. Tanggung jawab pendidikan iman adalah mengikat anak-anak dengan dasar imanan, rukun Islam dan dasar-dasar syariat semenjak anak sudah mengerti dan memahami. Menurut Ulwan, dasar-dasar keimanan adalah segala sesuatu yang ditetapkan melalui pemberitaan yang benar akan hakikat keimanan. Adapun dasar-dasar syariat adalah ajaran Islam, baik akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan aturan-aturan ketetapan-ketetapan. Yang kedua yaitu tanggung jawab pendidikan moral, merupakan dasar pendidikan moral serta keutamaan sikap dan watak yang harus dimiliki seseorang anak yang semenjak tamyiz dan dewasa sehingga anak siap menapaki kehidupan yang akan dilakukannya ke depan. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Mbak Pinta. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab pendidikan fisik. Nah, dalam tanggung jawab pendidikan fisik ini, pendidik bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak dan memberikan semangat kepada anak. Misalnya, contoh, memberikan suatu nafkah kepada anak, nah itu akan menumbuhkan semangat kepada anak. Kemudian memberikan pengarahan serta mengikuti aturan kesehatan untuk tubuh, mengobati segala penyakit pada anak, serta menetapkan prinsip bahwa tidak boleh membahayakan pada diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya. Yang keempat yaitu tanggung jawab pendidikan akal. Nah, tanggung jawab pendidikan akal ini yaitu pendidik untuk membentuk pola pikir terhadap sesuatu yang bermanfaat, baik itu dalam ilmu tentang Islam, kebudayaan, pemikiran, serta kesadaran anak yang nantinya akan dapat membuat anak untuk memahami, mengetahui, serta menanya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pendidikan kejiwaan. Nah, dalam kejiwaan ini, pendidik bertugas untuk mendidik anak dari usia sedini mungkin untuk anak berani mengungkapkan pendapat, tidak mudah takut, mandiri, jiwa sosial yang tinggi, dan pengelolaan emosi yang baik. Sehingga hal ini dapat membentuk anak dan menyeimbangkan kepribadian dari anak tersebut. Selanjutnya yang keenam yaitu tanggung jawab pendidikan sosial. Dalam tanggung jawab pendidikan sosial ini, misalnya pendidikan contoh seperti cara beretika dalam bermasyarakat, bersosialisasi seperti menghormati antar sesama manusia dan juga menghormati orang yang lebih tua. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab pendidikan seks. Tanggung jawab pendidikan seks merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan pendidikan seks dengan menjauhkan anak dari hal-hal yang dapat merangsang hasrat seksualnya. Kemudian mengajarkan hukum syar'i yang berhubungan dengan usia remaja dan juga dewasa, serta memberikan pemahaman tentang pernikahan dan juga menjaga kesucian diri sebelum ia melakukan pernikahan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf, kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.